Halo sahabat literasi, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini materi yang akan dibahas yaitu teks negosiasi. Oke semuanya, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Jika ada yang dirasa penting, boleh dicatat, dan jika ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada ibu atau kepada guru bahasa Indonesianya masing-masing. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya ingin bertanya dulu, bagaimana kabarmu hari ini? Semuanya, semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya sahabat-sahabat mengetahui kompetensi dasar yang mesti sahabat-sahabat capai. Di antaranya ada KD 3.11, yaitu menganalisis isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Yang kedua yaitu KD 4.11, yaitu mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kaidah kebahasaan. Selain kompetensi dasar, di sini ada juga tujuan pembelajaran yang mesti sahabat-sahabat capai, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu menelaah isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi dengan tepat. Lalu, yang kedua ada siswa mampu membuat teks negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan dengan tepat. Sebelumnya, saya ingin bertanya dulu kepada sahabat-sahabat, apakah sahabat-sahabat tahu apa itu teks negosiasi? Atau pernahkah sahabat-sahabat mendengar bahkan justru melakukan negosiasi? Jika dari sahabat-sahabat ada yang belum tahu tentang negosiasi, di sini saya akan memberikan pengetahuan dasar tentang negosiasi. Jadi, negosiasi adalah suatu cara dalam menetapkan keputusan yang dapat disepakati dua pihak atau lebih untuk mencukupi kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam teks negosiasi, ada juga fungsi dan karakteristik yang perlu sahabat-sahabat ketahui. Di sini ada 3. Yang pertama ada negosiasi tergolong ke dalam teks diskusi, lalu negosiasi bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan yang paling menguntungkan, dan yang ketiga negosiasi dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Selain fungsi dan karakteristik yang perlu sahabat-sahabat ketahui, di sini ada juga struktur, di mana struktur teks negosiasi itu ada 3. Yang pertama pembuka. Pembuka berisi pengenalan isu, sesuatu yang dianggap masalah oleh salah satu pihak, misalnya izin cuti kerja. Yang kedua ada isi. Isi ini berisikan adu tawar dari kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian yang saling menguntungkan, sampai diperolehnya kesepakatan atau ketidaksepakatan. Di dalamnya mungkin terdapat argumen-argumen yang termasuk ke dalam pertentangan dan sanggahan. Nah, struktur yang ketiga itu ada penutup, di mana penutup ini berisi persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Mungkin pula di dalamnya ada ucapan terima kasih, harapan, atau ungkapan lainnya sebagai penanda kepuasan atau ketidakpuasan. Setelah fungsi dan struktur, di sini ada juga kaidah kebahasaan yang mesti juga diperhatikan. Yang pertama, ada kalimat berita atau disebut dengan deklaratif. Contohnya, saya ingin menawar harga. Yang kedua, ada kalimat tanya atau disebut interrogatif. Contohnya, bisa meminta waktunya sebentar. Yang ketiga, ada kalimat perintah atau disebut imperatif. Contohnya, sekarang kerja dulu. Lanjut, di sini ada kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan. Contoh,
bisa meminta waktunya sebentar, atau saya juga berharap bisa menyelesaikannya. Kata yang berwarna biru ini merupakan kata yang menunjukkan keinginan atau harapan. Kemudian, kaidah kebahasaan yang keempat yaitu banyak menggunakan konjungsi penyebaban atau disebut dengan kausalitas. Ditandai dengan kata-kata seperti karena, sebab, oleh karena itu, sehingga, dan akibatnya. Contoh penggunaannya, dia pasti ngerti karena kita ke Bima Sakti untuk kepentingan perusahaan. Atau kalimat yang lain yaitu nunggu 2 minggu lagi deh, karena memang ibu sangat membutuhkan tenaga kamu. Lalu kaidah kebahasaan yang kelima yaitu banyak menggunakan kalimat bersyarat. Ditandai dengan apa? Dengan kata-kata seperti jika, bila, kalau, seandainya, apabila. Contoh, kalau tergesa-gesa, nanti pekerjaannya tidak sempurna. Contoh kalimat lain yaitu nanti ya kalau sudah dekat waktunya. Nah, itulah beberapa kaidah kebahasaan yang perlu sahabat-sahabat perhatikan sebelum sahabat-sahabat memulai untuk mencoba menyusun teks negosiasi. Di sini ada contoh teks negosiasi, silakan untuk disimak. Nah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Apakah ada pertanyaan yang ingin sahabat-sahabat sampaikan? Jika ada, silahkan untuk ditanyakan ya. Sebelum itu, untuk mengetahui sejauh mana sahabat-sahabat paham tentang materi teks negosiasi ini, silahkan untuk mengerjakan tugas-tugas berikut dengan sungguh-sungguh. Semangat!